Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak telur ceplok bumbu kuah santan. Ini enak banget, masaknya juga sangat simple dan aku jamin kalian pasti suka. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 10 butir telur. Kemudian goreng telurnya satu per satu. Goreng telurnya seperti goreng telur ceplok pada umumnya. Nah, ini udah selesai aku sisihkan, kemudian aku goreng lagi telurnya hingga habis. Jangan lupa dibalik jika sudah seperti ini. Jika tidak ingin pecah kuningnya, baliknya pelan-pelan aja. Dan ini hasilnya udah selesai semua aku goreng. Selanjutnya untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih, 3 cabai besar merah, ini aku potong dulu agar mudah halus. Kemudian 1 ruas jahe, lalu 2 butir kemiri, kemudian setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh kunyit bubuk, air secukupnya untuk melumatkan. Lanjut ini aku blender, dan ini hasilnya setelah aku blender. Kemudian aku juga menambahkan 6 buah kacang panjang. Nah, kacang panjangnya aku potongnya seperti ini aja. Setelah selesai, ini pindahkan dulu ke wadah. Kemudian ada 2 buah tomat. Tomatnya aku potong 4 aja seperti ini. Nah, ini juga udah selesai aku pindahkan ke wadah. Nah, lanjut kita siapkan wajan, langsung tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek, lalu 2 lembar daun salam. Kemudian minyak secukupnya untuk menumis. Lanjut ini kita aduk dan kita tumis hingga harum dan matang. Nah, setelah bumbunya pecah minyak seperti ini, tandanya udah mateng dan udah tidak langu ya. Kemudian masukkan telur yang sudah diceplok tadi, lalu tambahkan 600 ml air. Kemudian ini kita aduk sebentar hingga semua tercampur merata. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Nah, setelah merata ini kita masak, biarkan hingga mendidih. Kemudian sambil tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan kacang panjang dan tomat yang sudah dipotong tadi. Kemudian ini tinggal diaduk bolak-balik. Kemudian ini kita biarkan mendidih sambil diaduk-aduk terus seperti ini agar santannya tidak pecah. Nah, ini udah hampir matang, tinggal koreksi rasa. Rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan. Nah, ini udah matang ya, tinggal aku pindahkan aja ke piring saji seperti ini. Nah, ini dia telur ceplok kuah santannya udah mateng. Ini rasanya enak banget, aku jamin kalian suka. Dan cara masaknya tentunya simpel banget ya, cocok untuk menu sahur ataupun buka puasa. Sampai di sini saja video aku, semoga video bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak oseng-oseng tempe sosis. Ini enak banget, aku jamin kalian pasti suka. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 2 papan tempe. Kemudian ini tempe yang kita potong sesuai selera. Nah, di sini aku potong kotak-kotak seperti ini. Nah, lakukan seperti ini hingga semua tempenya habis. Setelah selesai aku sisihkan ke wadah. Kemudian ada 8 buah sosis. Dan sosisnya aku potong serong seperti ini.
Nah, untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hingga semua sosisnya habis. Setelah selesai, ini aku pindahkan ke wadah. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya lalu goreng tempe. Goreng dengan api sedang aja agar tidak mudah gosong. Jangan lupa diaduk seperti ini agar matangnya merata. Setelah matang merata, ini diangkat, kemudian tiriskan. Setelah selesai goreng tempe, lanjut kita goreng sosis yang sudah dipotong-potong tadi. Dan ini juga sambil diaduk-aduk seperti ini, dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah matang, ini angkat kemudian tiriskan. Lanjut untuk bumbu-bumbunya, ini aku pakai 3 cabai besar hijau untuk bumbu irisnya. Potong dengan serong seperti ini. Pindahkan ke wadah jika sudah selesai. Kemudian ada 3 cabai merah keriting, ini juga aku potong serong. Kemudian untuk bumbu halusnya ada 10 siung bawang merah, 9 siung bawang putih, 3 cabai merah keriting, kemudian 2 butir kemiri, cabai rawit secukupnya, air secukupnya untuk melumatkan. Nah, setelah dihaluskan langsung aja kita tumis dengan minyak goreng secukupnya. Tumis hingga harum dan matang sambil diaduk-aduk seperti ini. Masukkan cabai hijau dan cabai keriting yang sudah diiris-iris tadi. Kemudian ini kita tumis, aduk-aduk hingga cabainya layu. Kemudian tambahkan 1 saset lada bubuk. Aku menggunakan lada bubuk desaku. Diaduk lagi hingga benar-benar matang atau hingga bumbunya berminyak. Nah, jika sudah matang bumbunya, masukkan sosis dan tempe yang sudah digoreng tadi. Kemudian tambahkan 100 ml air. Aduk bolak-balik hingga semua tercampur merata. Tambahkan garam setengah sendok teh, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan kecap manis, lalu 2 sendok makan saus sambal. Kemudian ini tinggal diaduk bolak-balik hingga tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal dikoreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan tempenya siap untuk disajikan. Dan ini tempenya udah mateng, aku pindahkan dulu ke piring saji. Nah, ini dia oseng tempe sosisnya udah mateng. Ini rasanya enak banget. Untuk menu sahur dan buka puasa ini cocok banget ya. Dan aku jamin kalian pasti suka. Rasanya itu pedas, manis, dan gurih. Nah, jika tidak suka pedas, cabenya bisa di skip. Sampai di sini saja video aku. Semoga benar bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin berbagi resep masakan dari olahan tahu. Ini enak banget, aku jamin kalian pasti suka. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 8 kotak tahu. Kemudian tahunya ini kita potong sesuai selera. Nah, di sini aku potongnya seperti ini dan ini hasilnya sudah selesai aku potong. Kemudian 1 papan tempe. Untuk tempenya juga aku potong seperti ini atau bisa disesuaikan dengan selera. Dan ini udah selesai aku sisihkan. Langkah selanjutnya, panaskan minyak secukupnya lalu goreng tahu yang sudah dipotong tadi. Goreng dengan api sedang aja agar tidak mudah gosong. Jika sudah agak kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Dan
Dan setelah matang merata ini diangkat, kemudian tiriskan. Setelah goreng tahu, lanjut goreng tempe yang dipotong-potong tadi. Nah, jangan lupa dibalik jika sudah kecoklatan agar matangnya merata. Dan ini udah matang merata, langsung aja diangkat kemudian tiriskan agar minyaknya berkurang. Selanjutnya siapkan buncis sebanyak ini, aku menggunakan 200 gram, kemudian aku potong serong seperti ini. Jika sudah, ini kita pindahkan ke wadah. Kemudian untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jahe, 4 cabai merah keriting. Ini aku potong agar mudah halus. Kemudian cabai rawit secukupnya, 3 butir kemiri, air secukupnya untuk melumatkan. Lanjut ini kita blender. Setelah di blender, langsung aja kita siapkan wajan, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan minyak goreng secukupnya, ini kita tumis hingga harum dan matang. Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Lalu tambahkan juga gula merah secukupnya. Kemudian ini kita aduk lagi, masak hingga bumbunya berminyak. Nah, setelah bumbunya matang dan keluar minyak seperti ini, masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Kemudian tempe juga ini kita masukkan. Lalu tambahkan 100 ml air. Lanjut ini kita aduk bolak-balik hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan buncis yang sudah diiris-iris tadi. Lalu diaduk bolak-balik. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, 1 sendok teh kaldu bubuk, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini tinggal kita aduk bolak-balik, biarkan airnya mendidih sebentar. Nah, setelah airnya berkurang sedikit, ini tinggal kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan tahunya siap untuk disajikan. Dan ini tahunya udah matang, tinggal pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia olahan tahu buncisnya udah matang. Ini rasanya enak banget. Masaknya juga mudah dan aku jamin kalian pasti suka. Sampai di sini saja video aku. Semoga video bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.